Kalau orang itu cinta harta, otomatis pasti pelit. Tapi kalau orang itu tidak cinta akan harta, maka pasti pemurah. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebab jadi kita ini pelit lantaran ada cinta sama harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim adabul hamdil kutiba wa yuktabu abadal abidin wa zahirin. Radhiyallahu anhu wa ankum wa anil muslimin qala ma'alik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa fil dharin amin. Kalimat daripada nasihat di sini yang dilarang oleh agama yaitu bakhil dan hubbul mal. Jadi yang kelima sudah nih semalam hasad. Nah ini kelima bakhil dan hubbul mal. Bakhil ini bahasa Arab. Kalau bahasa kita itu ya pelit. Dan hubbul mal, cinta harta, yakni bakhil dan kasih akan harta, maka yaitu sifat yang dicela bagi agama. Jadi tidak boleh ada di hati kita sifat bakhil dan cinta harta. Lalu pekerjaannya gampang, penggawinya susah, ya kan? Yaitulah yang semesta-mesta yang membawa kebaikan di dalam akhirat. Jadi kalau ada di hati orang itu masih sifat bakhil dan cinta akan harta, maka itu membuat kebinasaan di dalam akhirat. Jadi bakhil dan hubbul mal ini dia saling berkaitan. Kalau orang itu cinta harta, otomatis pasti pelit. Tapi kalau orang itu tidak cinta akan harta, maka pasti pemurah. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebab jadi kita ini pelit lantaran ada cinta sama harta. Jadi cinta harta ini dilarang secara keseluruhan. Tetapi ada pengecualiannya. Kecuali yang memang untuk keperluan boleh kita sayangi. Misal ada harta duit 1 juta misalnya, yang tahan 1 bulan untuk keluarganya, itu tidak apa-apa kita simpan, kita sayangi, karena berjaga-jaga untuk kebutuhan rumah tangga kita. Ada duit 100 juta misalkan, ya kan, disuruh mengeluarkan itu 10% aja berat hati. 10 juta berarti itulah, kalau 100 juta 10 juta aja keluar. Nah maka dari itu latihan itu mulai kecil dulu. Ada duit 1 juta, keluarkan 10%, 100.000. Itu mudah tuh. Nanti makin banyak Tuhan memberikan rezeki. Nah di sini nanti ujian ini terbagikan tidak. Apalagi duitnya 1 miliar, berapa tuh keluarnya 10%? Kalau 10.000, 10%-nya 1.000 aja mudah ya baginya. Padahal sebenarnya yang kita keluarkan itu, itulah yang disebut hakikatnya kita tuh sayang dengan harta. Kenapa? Karena pada kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, artinya orang yang perlu dengan harta itu kita serahkan, itulah tabungan kita buat di akhirat. Jadi sebenarnya tidak hilang. Jadi sebenarnya orang yang menyayangi harta itu pada hakikatnya itu dengan cara berbagi-bagi untuk di akhirat nanti nikmatinya. Dalilnya apa? Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-Imran ayat 18.
Artinya, dan janganlah menyangka oleh orang-orang yang kikir atau orang yang pelit dengan sesuatu yang memberi Allah Ta'ala akan mereka itu daripada anugerahnya, yaitu kebajikan bagi mereka itu. Tetapi kejahatan bagi mereka itu lagi akan dikalungkan akan yang dikikirkan mereka itu dengan dia di atas leher mereka itu pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang tidak paham ini, orang-orang yang pelit ini, disangkanya bakhil itu bagus. Kayak kita juga biasa melihat anak nih. Nah, ini Pak Apik, bahasa Banjar Pak Apik itu ya pelit. Ya kan, Pak Apik ini jadi hidup sugih dia jadinya. Nah, disangka orang yang mengatakan bakhil itu bagus, padahal di Quran sudah menjelaskan justru itulah kejahatan yang nyata. Jadi yang bagus itu memang pemurah, bukan bakhil. Ada harta tadi misalkan dapat uang 100 juta, disimpan saja. Nanti kelak di akhirat nanti, maka hartanya itulah digantungkan di lehernya pada saat nanti begitu dibangkitkan. Jadi orang yang banyak harta disimpannya tadi, gara-gara tidak dibagi-baginya, itu dikalungkan Tuhan nanti. Dibikin susah si harta tadi untuk menuju akhirat. Belum lagi masuk neraka, baru mau menuju ke sana aja tuh sudah berat, sudah gara-gara hartanya jadi disimpan. Jadi bilang guru-guru di waktu kita belajar, bila mana kita bersedekah itu, itulah nanti harta yang hakikatnya untuk kita nikmati di akhirat kelak. Cuma susah mengerjakannya. Jadi susah nih, salah satunya jadi orang itu pelit, memandang harta itu jerih payahnya, bukan karunia Allah. Ini dulu latihannya. Jadi setiap dapat harta ingat kita, walaupun kita juga yang bekerjanya nih, kalau dapat harta tetap aja diyakini ini dari Allah. Nah, kalau dari Allah berarti lain punya kita. Nah, kalau lain punya kita, nggak apa-apa kali dibagi-bagi ke orang yang berhak. Akhirnya bilang sifat bakhil tadi. Nah, gara-gara orang tadi ini malas berbagi, yaitu tadi gara-garanya dia memandang pekerja harta itu diraih daripada jerih payahnya. Gak malas tuh bagi-bagi, rasa punyanya. Jadi kita itu malas berbagi-bagi. Jadi dasar mencarinya nih, ilmu mencari harta nih, kesalah sudah awalnya, makanya akhirnya menimbulkan pelit atau bakhil. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal bukhla fa innahu ahlaka man kana qablakum. Artinya takuti oleh kamu akan sifat pelit tadi, karena bahwasanya ia membinasakan akan orang yang dahulu daripada kamu. Jadi mulai zaman dulu sudah Nabi nasihati, bakal binasa kalian apabila memiliki sifat pelit tadi. Dan lawan daripada bakhil itu yaitu sakhah, yakni pemurah, yaitu sifat yang dipuji oleh agama. Jadi pelit lawanannya yaitu pemurah. Nah, yang pemurah ini yang harus kita terapkan, kita amalkan. Berat dulu pemurah itu memang berat. Kalau pelit mudah. Kenapa? Karena musuhnya yang mendominasi di diri orang tersebut. Firman Allah Ta'ala, wa may yuqassuha nafsihi wa ulaika humul muflihun. Artinya barang siapa dipeliharakan akan diri daripada sifat kikir, maka mereka itulah yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Jadi kalau dia bisa menghilangkan sifat kikirnya, otomatis jadi pemurah. Nah, kalau orang sudah pemurah, maka orang itu bakal selamat di akhirat. Jadi guru-guru kita di sekolah dulu memesannya dua ciri khas para wali itu, dua sifatnya. Pertama pemurah, yang kedua tidak pemarah. Karena dua sifat inilah ibu dari sifat-sifat yang tidak baik. Jadi kalau kita tuh bisa pemurah terus tidak pemarah, nah berarti kita memakai akhlaknya para
wali-wali. Mudah-mudahan kita jadi wali juga, maksudnya jadi kekasih Tuhan juga nih. Yang belum bisa menghilangkan sifat bakhil, minta kita kepada Tuhan mudahan menghilangkan sifat bakhil. Berkat kita baca selawat, berkat kita bermajlisan seperti ini, berharap kepada Tuhan hilang sifat-sifat yang dapat ini. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, as-sakhau syajaratun tambutu fil jannah, fala yarijul jannata illa as-sakhibu, wal bukhlu syajaratun tambutu fin nar, fala yarijul nar illa al-bakhil. Artinya sifat pemurah hati itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam surga. Maka tiada masuk surga itu melainkan orang yang pemurah hati. Dan sifat kikir itu satu pohon kayu yang tumbuh di dalam api neraka. Maka tiada masuk ke dalam neraka itu melainkan orang yang kikir. Jadi kesimpulannya orang pemurah ahli surga, orang pelit ahli neraka. Nah, suka pilih aja kita mau ahli surga atau ahli neraka, lihat di kerjaan kita nih. Bila pemurah berarti termasuk golongan ahli surga, bila kita pelit ahli neraka. Cuma satu, kalau sudah nih diberi Allah, misalkan suka bagi-bagi kan, bila yang dibagi nih ya jangan diingat-ingat lagi. Ini soalnya iblis nih sama kali iblis nih mengganggu kita. Aku sudah orang nih melawan dia jadi pemurah, ya kan? Nanti begitu sudah kita lakukan pemurah tadi, bisa iblis mengganggu lagi. Mengganggunya bagaimana? Mengingat-ingat daripada pemberian kita. Nanti bila sudah diingat-ingat, baru timbul tuh rasa kumpaukan kalau masih. Nah, kalau ada aku yang membaginya duit malam tuh susah tuh hidupnya. Nah, timbul rasa ujubnya nanti. Jadi bila sudah memberi, ya sudah, jangan ingat lagi. Makanya tadi awalnya bila dapat rezeki, pandang ini karunia Allah. Bila karunia Allah bisa jadi ini ada sebagian harta yang kupegang ini hak orang lain. Jadi kita ini sebagai perantara aja, bukan kita yang memiliki harta tersebut. Makanya waktu kita serahkan tadi itu memang hak orang dan punya kita. Ini sekira hati kita itu jadi selamat daripada sifat-sifat yang buruk yang lainnya. Dan sabda Nabi SAW, as-sakhiyul jahilu ahabbu ila Allah Ta'ala minal 'abidil bakhil. Orang yang pemurah itu walaupun jahil, artinya tidak seilmu, tidak punya ilmu, tidak tapi tahu punya agama, masalah agama tidak mengerti, itu dicintai oleh Allah daripada orang yang hobinya beribadah walaupun berilmu tapi pelit. Tetap yang Tuhan pandang itu orang yang pemurah. Jadi kalau mau dapat cinta Tuhan, yang paling mudahnya nih, nggak perlu menuntut ilmu kesana kemari, nggak perlu kata maut, paman. Dengan cara apa? Dengan cara sifat pemurah. Daripada beribadah, bahkan alim orang tersebut, tapi pelit tetap dihinakan. yakni orang yang jahil yang murah hati itu terlebih baik daripada orang yang membanyakan akan berbuat ibadah tetapi kikir. Dan jika ia alim sekalipun, bahkan orang itu alim tetap dihinakan Tuhan dibandingkan orang yang tadi pemurah walaupun dia tidak punya ilmu. Jadi memang penting yang namanya menghilangkan sifat bakhil tadi, disuruh kita itu untuk melakukan sifat pemurah. Cuma kalau tadi bila sudah diberi Tuhan sifat pemurah, upayakan jangan sampai mengingat-ingat lagi pemberian kita tadi, sudah serahkan saja ke Tuhan. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita ini Allah mau betul-betul menolong kita menghilangkan sifat bakhil tadi dan diberi Allah diganti Tuhan dengan sifat pemurah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.